udah ditemani oleh dua orang hebat nih. Sedikit emosi ya sebenarnya Eva di sini, deg-degan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Eva Nurantana yang tentunya akan memberikan informasi yang menarik di video kali ini. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Sehat-sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Ada apa ya di video kali ini? Nah, dalam podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang manajemen dan himpunan. Dalam perjalanan podcast kami ke depan, kita akan menjelajahi dunia yang menarik seputar manajemen dan himpunan. Nah, dan tentunya podcast kali ini berbeda. Mau tahu kenapa? Tonton terus video ini agar teman-teman tahu apa sih yang menjadi pembeda dari podcast kali ini. Buat kalian yang udah gak sabar nih tentang manajemen dan himpunan itu seperti apa, jadi langsung saja kita panggil narasumber pertama kita yang istimewa yang akan menjelaskan tentang manajemen. Dipersilahkan masuk kepada Saudara Kenny Hilman Semi sebagai demisioner ketua Himas Sekaligus SEMA. Dipersilahkan masuk kepada Kak Kenny. Selamat datang di video podcast kali ini. Bagaimana nih Kak kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu nih lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Sibuk skripsi. Di dalam perjalanan podcast kami ke depan kita akan berbincang-bincang seru nih tentang manajemen bersama Kenny. Sebelumnya apa saja yang menjadi latar belakang Kak untuk bergabung di jurusan manajemen? Latar belakang saya bergabung di prodi manajemen itu awalnya kan dari NIR sebenarnya, dengan background SMA, SMK itu jurusan bangunan, PGB, teknik bangunan. Nah, awal tuh pengen linear dulu, jadi daftar ke Politeknik Bandung, nggak keterima. Nah, jadi daftar ke Unmar manajemen. Kenapa ngambil manajemen walaupun di Unmar ada sipil? Karena melihat ruang lingkupnya lebih luas. Kalau manajemen itu tidak hanya pada suatu ruang lingkup profesi atau pekerjaan tertentu. Jadi untuk Kakak nih Kak, manajemen itu seperti apa ya? Mungkin A bisa mengartikannya sebagai konteks pribadi Kakak. Jadi bagi saya manajemen itu merupakan suatu sistem yang terstruktur dalam kehidupan kita pribadi, entah itu di rumah maupun di organisasi, di kampus, supaya persiapan tujuan pribadi kita itu tercapai secara terstruktur, sistematis, dan efektif. Seperti misalkan dalam keseharian kita harus bangun jam sekian, lalu harus ada aktivitas apa mendukung upgrading diri kita, dan juga kita bisa mengelola waktu. Karena kan saya juga di kampus bukan hanya kuliah, di beberapa organisasi juga masih mengatur waktu. Nah, itu kan perlu kemampuan manajerial. Dari itu. Lanjut nih mungkin semua orang juga tahu nih pentingnya manajemen yang sudah dikatakan tadi nih sama Kak Kenny. Kenapa sih manajemen itu bisa dianggap sebagai keterampilan yang begitu relevan bagi kehidupan sehari-hari gitu Tidak hanya di lingkungan pekerjaan saja, tetapi di lingkungan sehari-hari juga. Kenapa sih bisa di sini? Ya, karena manajemen itu kan sesuai dengan fungsinya. Itu kan ada perencanaan, kita harus merencanakan sesuatu jauh-jauh hari. Misalkan ketika saya kuliah hari ini 4 tahun kuliah, saya harus beres kalinya waktu 4 tahun, lalu setelah 4 tahun saya akan mendaftar melanjut di pekerjaan apa atau profesi apa, itu kan harus siap dari 4 tahun. Itu menunjang kemampuan diri saya secara soft skill maupun hard skill. Kan prakteknya di mana kan? Salah satu ruang praktek manajemen itu kan ada di ruang organisasi. Karena saya ketika masuk manajemen khususnya tidak aktif
ataupun tidak memiliki organisasi, ya keilmuan itu bisa dipraktekkan. Karena kan kita membahas soal tadi kan fungsi manajemen ataupun unsur-unsur manajemen kan seperti 6M misalkan, lalu ada fungsi manajemen yang lain, pengelolaan, rencana dan yang lain dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kita lakukan ketika ada ruangnya, ada wadah. Karena dalam manajemen sendiri kan tidak bisa kita hanya mengatur diri kita sendiri. Kita harus mencoba ke ruang yang lebih besar, ya seperti ikut organisasi. Dan kita bisa mengurus suatu program, bagaimana cara mengumpulkan massa, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menjadi suatu kegiatan, seperti itu. Lalu anak-anak manajemen misalkan kan kalau kayak anaknya informatika misalkan, dia kan alat pakainya laptop, ya dia juga bisa, ya harus banyak orang. Kalau misalnya perusahaan sipil misalkan mesin kan harus ada alat penunjang gitu. Nah, sedangkan kita kan alat penunjangnya mungkin beberapa instrumen yang kayak laptop apa segala macam kan perlu, tapi kan yang paling pentingnya kan dalam instrumen itu juga manusia, apalagi yang mengambil fungsi kuatnya MSDM gitu. Misalnya fokuskan pada manajemen dan pada manajemen kita sosial, pada sosial ini organisasi. Ya, kan tadi sudah dijelasin ya, ada SDM, ada apa yang lainnya. Kan yang udah jadi nih, ada apa aja sih penjurusan di manajemen di Universitas Majalengka itu kan di depan belum tahu. Ya. Itu udah tahu ada apa aja sih Kak? Jadi kalau di UNMA itu ada fokus program studi ketika nanti di semester akhir. Ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa manajemen. Salah satunya MSDM, manajemen sumber daya manusia, lalu yang kedua ada manajemen keuangan. Nah, yang ketiga itu ada manajemen pemasaran, dan yang terakhir ada manajemen perbankan. Sebenarnya masih banyak keuangan itu, ilmu manajemen kayak profesional, manajemen kelembagaan, tapi menurut itu hanya ada 4 musim keuangan. Nah, mahasiswa harus disiapkan dari semester 1 semester 2 ini fokus di mana? Dari SDM, keuangan, perbankan ataupun pemasaran. Nah, nanti semester 3 atau semester 4 ada materi sebagai gambaran sahabat-sahabat ataupun mahasiswa pengen gimana. Nah, itu kan harus sesuai dengan cita-cita atau keinginan teman-teman mahasiswa pengen jadi apa. Misalkan pengen menjadi bank perbankan, ya apa jadi gitu. Atau kalau kayak klik misalnya, ya kan punya bisnis, ya manajemen pasar. Kalau saya pribadi lebih ambil di MSDM sesuai dengan skripsi sekarang, ambil yang MSDM. Jadi kasusnya organisasi mahasiswa. Kemudian kan tadi sudah dijelasin tentang how manajemen kan selalu melibatkan berbagai aspek gitu ya, tentang kepemimpinan, perencanaan, perorganisasian dan lain sebagainya. Nah, dari semua aspek-aspek tersebut yang menurut kakak paling penting dan paling menantang ya buat dipelajari gitu dari HGM itu yang mana gitu? Kalau menurut saya aspek kepemimpinan. Alasannya gitu? Alasannya karena apa ya? Ya di situ kemampuan seseorang sangat diuji di level kepemimpinan. Karena dia itu kan sebagai top leader, top manajemen. Kalau dalam piramida manajerial itu ada di ruang-ruang strategis organisasi. Jadi segala tujuan organisasi itu ya tergantung seorang pemimpinnya. Ketika seorang pemimpinnya bisa mengarahkan suatu organisasi ke hal yang progresif, ya organisasi itu kan progresif. Artinya pemimpin ini ya apa ya? Jantung organisasi lah. Ketika pimpinan yang tidak bisa atau tidak mampu menganalisis situasi dan kondisi, dan mampu merancang suatu strategis, organisasi akan mandek, tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Dalam organisasi itu instansinya bahwa organisasi itu 2 orang atau lebih yang punya tujuan bersama. Nah, si pemimpin itu sebagai peta untuk mencapai tujuan. Itu paling menantang di aspek pemimpinan. Jadi kalau menurut Mbak ya Pak, ini menjadi yang betul. Tapi kan bukan hanya, terkadang kan yang paling cocok itu laki-laki lah, dan perempuan mah bisa atau segala macam, ya tidak menutup gender.
di era sekarang ya mungkin memperhatikan mau dari perempuan dilihatnya ataupun dari kualitas dirinya, dari kualitas diri yang lebih bagus dan mampu bersaing. Apa salahnya itu soal perempuan, anak siswi, masa peringatan. Terima kasih nih pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab sama kakak nih. Mungkin penjelasan ini juga bermanfaat nih buat teman-teman yang menonton dan yang masih ragu untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih jurusan manajemen. Karena di jurusan manajemen juga seru nggak begitu menakutkan di maknanya. Nah, untuk pertanyaan terus nih kak, mungkin di sisi lain kakak juga tidak hanya kuliah pulang saja, tetapi yang sudah dikatakan tadi kakak itu masuk ke dalam organisasi intra maupun ekstra. Kalau boleh tahu nih, kakak itu masuk organisasi intra apa nih kak di kampusnya? Saya itu pertama kali masuk organisasi di kampus itu tahun 2019, pertama itu semester 1 masuk ke himpunan manajemen sebagai pengurus di Biro Pendidikan dan Organisasi gitu. Lalu setelah itu masuk juga jadi ketua himpunan manajemen 2020-2021. Lalu lanjut jadi ketua senam mahasiswa ekonomi, dan juga itu beberapa organisasi di luar kampus di PMI dan juga di berbagai komunitas lah, ada beberapa komunitas diskusi, komunitas usaha jalanan, ya komunitas kajian lah, diskusi beberapa. Jadi kenapa kalau saya menganjurkan ya jangan hanya harus, tapi di luar juga harus aktif, entah dimanapun lah, mau di desa sendiri, usaha kayak Karang Taruna ataupun di lingkupnya di kecamatan, kabupaten, ataupun komunitas lain. Karena itu membentuk soft skill kita. Kita aktif, kita bergabung di berbagai organisasi, ya kualitas diri kita akan lebih, dan juga kan ada relasi lah. Jadi bukan hanya mengandalkan kampus saja, karena ya saya masih kuliah 4 tahun itu bagi saya adalah pengalaman sumber hidup sekali, dimanfaatkan sama-sama. Sebelum lanjut ngebahas tentang himpunan, seperti yang sudah dikatakan di awal podcast tadi, kalau podcast kali ini berbeda nih. Kali ini ada 2 orang istimewa yang akan menemani Eva. Satu orangnya kan kalian sudah tahu nih, ada Nani. Nah, satu orang lainnya siapa ya? Daripada nunggu lama, langsung saja kita panggil yaitu Saudara Mukti Mas Payung sebagai demisioner Ketua Himpunan 2021 hingga 2022. Dipersilakan masuk. Halo, selamat datang di podcast Eva kali ini. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa nih kak? Kan tadi ada memang lagi sibuk skripsi nih. Skripsi juga? Aku lagi sibuk skripsi juga. Tadi udah berbincang seru nih sama aku ini ngebahas tentang manajemen gitu. Manajemen itu seperti apa dan ada apa di dalamnya. Nah, kemudian juga Eva sekarang udah ditemani oleh 2 orang hebat nih. Sedikit nervous nih ya sebenarnya Eva di sini deg-degan gitu. Nah, lanjutin pembahasan himpunan tadi sudah disenggol sedikit sama Eva dan Akheni nih. Menurut Ampli nih, organisasi himpunan itu seperti apa ya, dan juga nanti ke Akheni. Organisasi himpunan itu kan organisasi yang konsen bicara soal keilmuan prodi. Kan ruang lingkupnya di sini program studi jurusan. Jadi himpunan itu ya fokus berbicara mengenai ilmu-ilmu program studi. Nah, manajemen konteksnya ya berbicara soal ruang lingkup manajemen, yang mengikutinya kira-kira begitu. Kalau buat Akheni sendiri? Ruang awal masuk ataupun aktif organisasi di fakultas ataupun platform studi ya himpunan. Nanti himpunan itu satu sudah bisa masuklah aktif jadi pengurus himpunan. Dan benar tadi kata Lee bahwa himpunan itu difokuskan sebagai pengembangan populer masing-masing. Jadi tidak ada tugas, ada kesulitan mata kuliah yang menjadi problem bagi masing-masing manajemen, ya kita bisa sharing himpunan, kita buat diskusi atau kajian dan
dosen. Jadi kalau misalkan di kelas itu kan kesannya belajarnya kaku ya, kalau di himpunan manajemen itu kayak nyantai lah, nyantai, kita bisa ngundang dosen di luar segala macam. Jadi ruang lingkup pertama lah untuk aktif. Terus juga nih sama-sama pernah menjabat sebagai ketua himpunan nih Kak. Misalkan nih ada dong pesan yang paling berkesan gitu selama menjabat sebagai ketua itu ada apa gitu kan biar teman-teman itu tahu kalau misalnya jadi ketua himpunan juga nggak semenakutkan itu, kamu tahu dong gitu. Nah bisa disebutin gitu apa sih artinya gitu. Kalau saya sih kesannya saya ini tergolong mahasiswa yang beruntung gitu di Fakultas Ekonomi atau Prodi Manajemen, karena tidak semua orang, tidak semua mahasiswa punya kesempatan memimpin atau mengelola suatu organisasi gitu. Nah, kesannya saya itu bisa mengaktualisasikan ilmuwan yang saya dapat ataupun dari buku ataupun dari manapun di organisasi gitu. Tidak semenakutkan itulah jadi pemimpin. Begitu kan? Kalau buat saya saat itu yang paling apa ya, kesan itu kita mampu melaksanakan suatu program, dari program kegiatan itu sangat bermanfaat lah, khususnya bagi mahasiswa manajemen, saya bagi prodi dosen. Di situ betul-betul ilmuwan kita itu diuji dalam praktek, satunya dengan keberhasilan suatu program kerja. Apalagi program kerja itu ada program kerja yang ruangnya luas dan memang apa ya, menjadi suatu ciri khas. Jadi salah satunya kayak manajemen komunikasi itu. Dan itu ketika saya menjadi mahasiswa baru itu nggak ada Pak program seperti itu, program apa ya, pengenalan orang terhadap mahasiswa itu ada, tapi itu di prospek fakultas. Nah itu pun waktunya hanya sebentar, kita jadi tidak apa ya, tidak tahu lah bahwa orang itu apa sih, semangat mahasiswa itu apa sih, makanya itu apa sih. Jadi saya pun menginisiatifkan setidaknya itu membuat program baru, delegasi supaya menarik minat mahasiswa manajemen aktif sebagai apa, seperti ruang lingkup praktek ilmuwan diri mahasiswa sendiri. Itu saya program yang bagus lah, karena kita bisa sharing dengan mahasiswa baru bahwa di kampus bukan hanya kuliah saja, tapi ada ruang lingkup lain yang harus diisi oleh mahasiswa manajemen sebagai apa ya, sebagai pelatihan kualitas diri kita secara soft skill maupun hard skill, supaya ketika nanti kita lulus kuliah kita punya value nilai yang menjadi keahlian, tidak hanya secara teori saja, bisa kan kita punya pengalaman. Itu kan bisa jadi poin plus ketika nanti kita akan kerja ataupun masuk ke dalam profesi itu bisa jadi pengalaman, kita menjadi CV kan di sini. Jadi ya tadi, kalau pesan dari saya ketika suatu program kerja itu bisa tercapai yang bermanfaat sesuai program. Kemudian ya, jadi di dalam organisasi itu pasti ada permasalahan gitu ya di dalamnya, entah itu dari luar ataupun dari dalamnya. Nah, berbagai munculnya konflik tersebut ini pasti harus diselesaikan. Gimana sih cara apa untuk menyelesaikan konflik tersebut nih? Kan pasti ada aja nih Kak di dalam organisasi. Tarik yang dulu lah, cara pengalaman. Jadi kan dalam teori kepemimpinan itu ada apa ya, kemampuan seorang pemimpin ataupun gaya kepemimpinan lah. Kan ada beberapa gaya kepemimpinan kan, seperti gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan yang komunikatif, secara persuasif, emosional. Nah, ketika dalam suatu masalah ataupun
konflik, pemimpin itu sebetulnya problem solving. Problem solving itu menyelesaikan masalahnya dengan baik dan tidak merugikan terhadap salah satu pihak. Nah, jadi gaya kemungkinan tersebut harus dipakai secara kondisional, situasional. Kapan kita harus menjadi demokratis, kapan kita harus menjadi otoriter, kapan kita harus menjadi teman bagi pengurus kita ataupun sebagai teman lah. Jadi kita harus menempatkan posisi teman, kita harus menjadi formal ataupun menjadi informal dan menyampaikan suatu komunikasi organisasi. Kalau formal itu kan sesuai struktur, kalau formal itu kan di luar kayak kita ketemu di kantin, ketemu di restoran lain. Jadi solvingnya ya tadi kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi dan kita harus menganalisis dulu kan masalah seperti apa. Nah, kebanyakan yang saya lakukan dalam masalah itu seperti kurang aktif, misalnya kurang aktifnya terus, lalu secara kapasitas intelektual masih kurang memadai, terus seperti permasalahan dalam regulasi aturan ataupun fungsi-fungsi. Misalnya kayak di Semen ada kominfo, komunikasi informasi misalkan, ataupun yang digital kampret media. Itu kan unsurnya kemampuan merancang suatu program informasi secara digital kan, yang menarik bagaimana membuat video, edit, segala macam. Itu kan maksudnya kemampuan itu karena mahasiswa itu masih kurang. Tapi sudah apa-apa kan, itu proses pembelajaran kan. Tapi kebanyakan ya tadi dia pengurus itu terkadang selalu mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi. Tapi itu hal yang wajar kan, jika seorang itu mempunyai kepentingan pribadi itu hal yang wajar. Tapi ketika tidak bisa mengontrol waktu, itu yang salah. Karena kan kita belajar tadi bagaimana kita cara mengontrol waktu saat kuliah, organisasi di rumah. Kadang itu tidak paham. Jadi bagi mereka itu bagaimana kita mencari waktu luang. Jadi kan terkadang masalahnya itu bentrok. Si A bisa usulan hari ini, si B bisa usulan hari ini, si C bisa. Itu karena ya kepentingan pribadinya beda-beda. Kalau dan membutuhkan waktu yang sama. Jadi kan kita yang harus meluangkan waktu, bukan organisasi yang mencari waktu luang, tapi kita yang harus meluangkan waktu organisasi itu. Karena kan kalau mencari kepentingan pribadi kan terkadang ada hal yang mungkin kurang substansial lah, ketika masih bisa dihandle ya handle. Tapi ketika masalah-masalah yang urgent segala macam, yaitu boleh lah kita mementingkan pribadi dirinya sendiri. Dan kan harus tahu tempat dan waktu. Misalkan ya Pak, jadi ketua pelaksana di hari sekian, ya Pak harus udah booking bahwa hari sekian, jam sekian, ketika ada janji ataupun teman-teman ngajak segala macam, ya Pak harus bilang ada acara, nggak bisa. Nah, ya Pak harus tanggung jawab. Jadi sebagai ketua pelaksana mungkin kalau tersedia sampai malah mementingkan yang di lain. Bukan berarti tidak boleh mempunyai kepentingan yang lain, tapi kan ada skala prioritas. Dan kebanyakan itu perhatian di soal waktu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, konflik-konflik yang berada di organisasi seperti kita lokal kurang menempatkan diri. Itu kan artinya setiap pengurus, setiap pemimpin itu harus punya kemampuan kontekstual. Dia bisa menempatkan diri dimanapun. Ketika konteksnya berorganisasi ya, berarti kesampingkan dulu kepentingan pribadi. Jadi
fokus pada kepentingan organisasi. Nah, kalau berbicara konflik itu kan penyelesaiannya berbeda-beda lah setiap konflik. Kita harus mengetahui dulu lah konflik itu apa sih yang melatar belakangi konflik tersebut. Kenapa orang ini seperti ini? Misal konteksnya orang kan. Kita cari tahu dulu bersama-sama gitu, sama cari dulu. Kemudian kita ambil konklusi atau rumusan masalah. Ini masalah kemudian kita bahas bersama-sama gitu, bareng-bareng. Karena kita konteksnya di organisasi, bukan individu. Ya, intinya setiap anggota atau pengurus organisasi itu harus memiliki rasa kebersamaan, pemilikan. Begitu. Atau tambahan lah masalah yang sering terjadi itu nepotis lah antara sang pengurus. Kan tidak boleh dibawa ke organisasi. Eva misalkan nggak suka sama si B, tapi dulunya punya masalah segala macam. Karena masalah itu masalah pribadi, di organisasi dibawa dalam organisasi, jadi kan menimbulkan masalah. Ada gap misalkan dalam kita melaksanakan suatu kegiatan. Karena itu juga sering terjadi, jadi tidak bisa melupakan lah masalah itu mana masalah organisasi, masalah pribadi. Jadi kan harus ada profesionalitas di dalam suatu organisasi. Ya semua orang kan pasti punya masalah lah, tadi keluarganya, lingkungan, teman-temannya, tapi kan kita harus profesional ke organisasi. Kalau Eva banyak masalah, kan ketika Eva sedang berada di organisasi, menjabat yang harus menuntut Eva untuk tanggung jawab, Eva harus profesional. Bisa ego yang lebih besar ya, dan ego organisasi itu bersamaan. Orang lain yang bersama, kita tidak punya berbeda-beda tujuan organisasi kita mencapai. Kebanyakan itu banyak orang istilah itu. Iya nih, banyak juga ada orang lain mungkin ya kalau pengen masuk ke dalam organisasi atau suatu wadah tertentu pengen dong ada masalahnya gitu. Nah mungkin manfaat dari himpunan sendiri itu ketika udah bergabung itu apa sih ya yang seperti misalnya. Nah karena kan banyak juga yang tadi bilang kalau misalkan kita yang aktif juga mungkin kita tuh nggak dapet apa-apa gitu kan. Cuma dong kita cuma hadir, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah tapi bagi orang lain yang memang hadir terus memenuhi yang kayak tanggung jawab tadi, nah pasti memiliki manfaat gitu kan. Nah mungkin karena yang udah memiliki pengalaman nih ya di organisasi, yang sekarang juga mungkin udah sering masih aktif gitu di organisasi ekstranya, pengalaman-pengalaman di himpunan itu yang masih menjadi manfaat di kakak itu apa nih ya? Di kehidupan sehari-harinya gitu, manfaat yang udah dirasain gitu sekarang. Mulai dari kakaknya nih. Yang pertama itu manfaatnya bagi kita kan uang yang lebih ya dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut organisasi. Di sini kan maksudnya kita punya akses relasi yang lebih terhadap dosen, terhadap suatu apa ya, fasilitas lah. Kan misalkan ketika kita punya himpunan, kita punya fasilitas yang lebih, misalnya ya sekre lah untuk ruang diskusi maupun akses yang lain untuk kegiatan. Karena ada manfaat bagi diri kita sendirinya kan punya kemampuan soft skill tadi yang tadi saya public speaking, tidak bisa melakukan secara sistematis, jadi bisa kan ya dipraktekkan ya. Pastilah semester 1, 2 kan awal-awalnya nggak bisa kan public speaking, nggak bisa menguasai. Nah dengan ikut organisasi ini yang mau kita bangun, kita haruskan untuk punya kemampuan itu. Dan ketika kita mampu dan mau, ya kita merasakan manfaatnya. Rasanya itu juga kan kayak manfaat mempunyai kemampuan analisis, manfaat mempunyai relasi
relasi yang lebih luas dengan yang lain, dan juga mempunyai value yang lebih lah gitu. Karena ketika mahasiswa tujuannya hanya sekedar kuliah saja bagi diri sendiri, tetapi kita itu mempunyai tanggung jawab yang lebih, bagaimana caranya kita menghimpun dan membina mahasiswa kita di program studi manajemen, dan juga kita bisa mengenalkan juga program studi kita kan, bahwa sebagai orang Majalengka asli ya perlu jauh-jauh kuliah, misalkan ke Bandung dan segala macam ya, di Unma juga itu sangat baik lah, sangat bagus juga kan di program studi manajemen dengan predikat mahasiswa terbanyak, apalagi kan menjadi program studi favorit lah di Majalengka. Karena kan yaitu kembali lagi pada diri kita, cuma kampusnya bagus ataupun kampus high yang ketika kita tidak mampu memanfaatkan ruang itu ya sama saja. Jadi itu tergantung pada dirinya kita sendiri bagaimana. Jadi ya tadi yang manfaat yang bisa dirasakan bagi kita dan juga bagi masyarakat, kita jadi orang yang bermanfaat lah, hanya pada diri kita atau keluarga, tapi pada manajemen dan juga program studi dan komunitas merasa punya yang lebih lah, dan memang terasa manfaatnya secara kualitas diri yang soft skill dan hard skill. Jadi manfaat yang saya rasakan itu ya saya bisa mengaktualisasikan semua kan. Tidak semua mahasiswa kan, tadi saya juga bilang tidak semua mahasiswa manajemen mampu mengaktualisasikan ilmuwan di organisasi kan. Organisasi sebagai wadah, sebagai penunjang. Kita di manajemen tidak ada organisasi, tidak ada mengelola organisasi. Nah, organisasi di manajemen ini adalah ruang praktek. Ketika teknik punya lab komputer atau punya lab lab lah untuk praktek, kita punya organisasi buat praktek ini. Nah, yang manfaatnya soal relasi, soal soft skill itu kan tergantung diri kita gitu kan. Kalau kita mau berproses dan mau berkembang ya akan dapat semuanya. Balik lagi ke dirinya masing-masing. Cuma karena organisasi kalau ini ya cuma ikut nama doang. Lagi gimana? Mungkin juga nih nggak kayak juga orang kali ini, khususnya untuk mahasiswa baru gitu, ketika diajak gabung dalam organisasi itu banyak sekali nih alasannya gitu. Pertama takut atau yang lainnya, tetapi alasan yang paling sering diomongin itu hanya nggak bisa ngebagi waktunya. Nah, katanya nanti takut bentrok inilah, takut bentrok inilah gitu. Tapi kan padahal mah nggak gitu gitu ya. Udah dicontohin nih sama kata-kata tadi nih, kalau misalkan emang kitanya udah emang tahu skala prioritasnya atau udah tahu nih kepentingannya itu apa dulu gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang di rumah nih, kakak itu mau bagi waktunya gimana? Apalagi kan tadi udah dikatain ada yang try juga organisasinya, kemudian belajar juga di kampus, ketemu teman-teman bahkan main organisasi. Gimana kan kalau ini? Tadi kan sesuai dengan prioritas tadi kan, kita harus berbagi waktu kita supaya teratur lah dan tidak bentrok satu sama lain kan. Kita juga harus bisa memilih dan memilah kan, karena memang yang kita bisa lakukan mengenai tindakan itu berarti kita harus mengenali diri kita sendiri kan, kemampuan dan diri yang lakukan kita kan sesuai dengan organisasi yang akan kita ikuti. Misalkan kan ada mahasiswa yang memang bukan hanya kuliah tapi jangan sampai bekerja, misalkan itu kan berarti terkait di organisasi ya tidak harus dipilih. Misalkan ada bidang apa ya dia nyari yang sesuai dengan waktu mereka, waktu dia sendiri, misalkan masuk di Nepal karena mungkin bisa bekerja dengan jarak jauh kan gitu, tidak harus selalu ke kampus atau segala macam. Apalagi kan mahasiswa yang memang fokuskan untuk kuliah saja gitu, artinya tidak mempunyai prioritas yang lain seperti kerja kan ya, itu harus memanfaatkan waktu yang lebih di situ kan gitu. Karena ya buka kasih mahasiswa gitu.
tugas mungkin ada kan untuk ujian kuliah segala macam ya, menurut saya itu masih bisa dihandle karena itu kan memang konsekuensi menjadi mahasiswa kan tidak tahu dulu kan esensi mahasiswa sendiri kan apa, supaya ya bisa mengatur waktu di berbagai tempat. Tambah bisa ya tadi ya ada ukuran suatu prioritas mana yang menjadi suatu prioritas kita kan, misalkan ketika di himpunan manajemen ada kegiatan ataupun di luar sedang ada kegiatan yang bagaimana cara kita untuk mensiasati waktu tersebut. Ketika acaranya sama berarti kan yang harus dibedakan penempatan diri kita sendiri. Jadi apa jadi artinya kan ketika menjadi suatu ketua pelaksana dalam kegiatan apa prioritaskan itu tanggung jawabnya lebih besar. Kayak misalkan melakukan ada acara nih, ada agenda keluarga segala macam kan, dan juga di himpunan ada program kerja atau kegiatan ya apa jangan menjadi ketua pelaksana, jadi panitia yang bisa kerja dari jarak jauh kan, itu kan salah satu pembagian kan manajemen waktu yang tepat juga sesuai lah dengan ya tadi ukuran harus ada ukuran skala dan juga kan tidak melupakan urusan di rumah kan, membantu keluarga itu menjadi tanggung jawab juga kan. Tapi ya bagi saya mahasiswa itu mempunyai waktu ruang yang lebih, apalagi mahasiswa yang buat saya misalnya nggak sambil bekerja kan ya sih harus all out dan tanggung jawab dan bagi saya hanya aktif di Ormawa itu kurang dikit. Karena apa? Karena di Ormawa itu sebenarnya itu jadi barang yang jadi pengurus atau menjadi mahasiswa yang mempunyai value yang lebih dari yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu ya salah satunya kan kita aktif juga di luar di komunitas juga UKM di dalam kampus supaya ada pembentukan apa ya kualitas diri secara tingkat kualitas, membaca buku, diskusi, kuliah hanya tugas masuk kuliah ujian ya kan lebih dari mahasiswa yang punya tanggung jawab yang lebih kan, ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab pribadi dan juga punya kepekaan apa ya malah revisi yang lebih lah dan tidak masuk yang lain. Jadi sekarang sedang aktif di organisasi apa ya dua sosial. Jadi tadi bagi saya cara mengatur waktunya harus mampu menentukan skala prioritas kegiatan ataupun program dan jabatan kita. Sebenarnya kan ini soal tantangan diri untuk membagi waktu ini. Ya baik lagi ke skala prioritas. Kamu tujuan masuk seperti apa? Kalau memang untuk mengasah kemampuan atau mencari ruang-ruang dialektika ya harus kita makan dulu. Intinya balik ke dirinya masing-masing. Berapa seriuskah, berapa profesional kan? Bicara profesional juga kan berbicara tanggung jawab. Jabatan kamu apa di organisasi ya tanggung jawab dengan jabatan, dengan tugas-tugas, dengan tugas pokok dan fungsi kamu itu organisasi seperti apa. Nah bentrok ya kamu sudah dewasa bisa menentukan mana yang lebih prioritas. Sebetulnya bisa disimpulkan bahwa masuknya organisasi itu bisa memiliki banyak manfaat ya dari diri kita maupun ke orang lain gitu. Nah, setelah berbincang-bincang cukup lama nih, gimana nih teman-teman pembahasan manajemen yang sudah dijelaskan oleh Kak Kenny dan pembahasan himpunan yang sudah dijelaskan oleh Kak Putri beserta Kak Kenny. Nah, sudah jangan ragu-ragu untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya di manajemen, kemudian juga jangan lupa untuk bergabung di organisasinya. Nah, sebelum diakhiri ya untuk podcast kali ini, boleh dong kasih motivasi atau penyemangat buat mahasiswa baru nih
yang masih ragu buat masuk ke jurusannya gitu? Apa ya, masih dari saya itu saya dapatkan juga ketika saya semester 1 lah dari sini. Jadi motivasinya itu hanya dia ketika di dalam kampus. Yang pertama itu apakah kita ingin diam saja dan apatis, nah, itu dengan bahkan seperti bercanda sejarah ataupun bukan itu. Jadi tiga itu, yang pertama itu bercanda sejarah, yang kedua itu penikmat sejarah, dan yang ketiga itu pencetak sejarah. Nah, kita pilih yang menjadi apa di kampus. Ketika kita ingin menjadi pencetak sejarah, ya tadi kita harus aktif di berbagai kegiatan, berbagai organisasi, entah itu di dalam kampus atau di luar kampus, yang itu juga memberikan manfaat kan terhadap ruang lingkup kita, kampus itu sendiri, dan juga program studi kita kan manajemen misalkan. Ketika kita ingin menjadi penikmat sejarah, ya diam saja seperti mahasiswa yang lain, hanya mempunyai segala prioritas dirinya sendiri kan. Ketika memilih yang terakhir, yaitu yang paling berbahaya, jadi penikmat sejarah yang lari dari kampus. Itu. Jadi untuk sahabat-sahabat calon mahasiswa baru, ya saran dari saya, ya sahabat-sahabat mencetak sejarah dan memberikan manfaat bagi kampus dan program studi fakultas, khususnya ya ekonomi. Motivasi dari saya itu ya saya dapatkan juga dari teman-teman saya di organisasi lain. Mau berproses dimanapun, mau berproses di wadah manapun, ya, kamu harus teguh pada prinsip, pada saya pada proses. Gitu. Nah, sebagai mahasiswa itu ya harus punya prinsip yang teguh gitu kan. Harus punya prinsip yang matang, kemudian percaya sama prosesnya gitu, maka kamu akan mendapatkannya gitu. Udah cukup nih untuk motivasinya. Nah, buat teman-teman nih, pokoknya jangan lupa untuk masuk di jurusan manajemen dan organisasi, khususnya di kampus Universitas Majalengka. Nanti juga akan bertemu sama kita bertiga dan teman-teman lainnya. Buat Kak Kenny dan Kak Mukli, Eva ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Pemaparan yang cukup hebat, yang bisa memberikan semangat gitu bagi teman-teman di rumah. Semangat dan pengetahuan Kak Mukli dan Kak Kenny memberikan nilai tambah yang luar biasa pada podcast kali ini. Eva harap semoga Kak Kenny dan Kak Mukli terus berjaya dalam karir dan kehidupannya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih ya. Teman-teman setia yang sudah menonton dari awal hingga akhir tadi, tema yang kita bahas sudah dijawab dengan pemahaman yang lebih dalam oleh dua narasumber yang istimewa kali ini. Semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mungkin sekian podcast kali ini. Saya Eva Nur Hasanah, dan sebelum ditutup, jangan lupa untuk terus pantengin media sosial Imamen di IG, YouTube, dan TikTok, karena bakal share informasi yang menarik seputar manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.